Salah satu hal yang esensial untuk hidup manusia adalah proses respirasi atau yang umum disebut pernapasan. Bernapas adalah proses terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan adalah hidung, saluran pernapasan yang terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, serta paru-paru. Paru-paru yang merupakan organ utama sistem respirasi terletak di dada, dekat dengan jantung, lebih tepatnya pada rongga dada bagian atas. Paru-paru memungkinkan oksigen masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Dalam proses respirasi pada paru-paru, ada dua mekanisme yang terjadi. Mekanisme pertama ialah inspirasi, yang mana adalah mekanisme menghirup udara dari luar masuk ke dalam tubuh menuju ke paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi, yang berlawanan dengan inspirasi merupakan mekanisme mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Mengapa kedua mekanisme tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat dijelaskan oleh hukum Boyle. Apa sih hukum Boyle? Hukum Boyle adalah hukum gas yang menjelaskan bagaimana tekanan gas cenderung menurun dengan meningkatnya volume wadah. Hukum Boyle berbunyi, apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan atau isotermal, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Kaitan hukum Boyle dengan mekanisme pernapasan dapat kita lihat pada yang pertama, proses inspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi dan mendatar, mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, dari proses ekspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Kita bisa membuktikan hal ini menggunakan model paru-paru yang terbuat dari botol plastik serta balon. Seperti ini. Pada model ini, anggaplah sedotan sebagai bronkus, kedua balon sebagai paru-paru, botol plastik sebagai rongga dada, dan plastik di bawah ini sebagai diafragma. Anggap saja sekarang model paru-paru ini sedang dalam kondisi berelaksasi. Kita dapat melihat bagaimana diafragmanya terangkat dan melengkung ke atas, menekan rongga dada, dan ruang atau volume di dalam rongga dada semakin sedikit. Hal ini mengakibatkan paru-paru mengempis. Namun, jika diafragmanya berkontraksi dan menjadi datar, ruang atau volume di dalam rongga dada semakin besar dan tekanan udara menjadi lebih kecil. Hal ini mengakibatkan paru-parunya mengembang. Setelah kita praktekkan menggunakan model paru-paru, dapat kita buktikan bahwa sistem respirasi menerapkan hukum Boyle. Karena di saat volume rongga dada membesar, tekanan udara malah mengecil. Sebaliknya, di saat volume rongga dada mengecil, tekanan udara akan membesar. Kedua hal ini menyebabkan paru-paru dapat bergerak kembang kempis, menjalani mekanisme pernapasan untuk membuat manusia tetap hidup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.